memperkenalkan diri dan menjelaskan tugas dari masing-masing anggota. Yang pertama ada saya Putri Febrianti sebagai videographer dan editor. Yang kedua ada saya Rina Bakti sebagai mencari materi dan membuat PPT. Dan ada saya Laila Sari sebagai guru. Langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Kalian anak hari ini. Iya, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Biar kita semangat pagi hari ini ya. Ayo satu maju ke depan. Mbak Seren ayo maju ke depan jadi dirijen dan nyanyi dulu, oke? Mari kita lihat Indonesia Raya. 1, 2, 3. Gimana anak udah semangat apa belum? Sudah. Udah semangat, udah berapi-api. Kita langsung ke materi, oke? Kita hari ini akan belajar tentang teks ulasan. Tahu apa itu teks ulasan? Oh, ada yang tahu ya. Langsung aja kembali ke laptop. Nah, topik pembahasan kita yang pertama ada pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, dan langkah-langkah dari teks ulasan. Yang pertama ada pengertian dari teks ulasan. Bisa dibacakan Mbak Murni teks ulasan? Bu, teks ulasan adalah suatu karangan yang isinya berupa berbagai macam kupasan atau komentar dalam memberikan pandangan terhadap suatu objek. Nah, betul sekali. Terima kasih Murni. Jadi teks ulasan ini nanti banyak berisikan tentang tanggapan-tanggapan berupa bisa berupa tanggapan positif atau negatif tentang suatu karya. Oke, selanjutnya ada dari ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, memiliki sebutan lain yang dikenal oleh banyak orang, yaitu resensi. Selanjutnya, di dalamnya berisi tentang keunggulan dan kelemahan atau kelebihan dan kekurangan dari suatu karya atau objek yang diulas. Yang selanjutnya ada memasukkan pendapat tentang isi dari suatu karya yang sedang diulas. Selanjutnya, struktur teks terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Ada pendapat atau opini yang ada di dalam teks ulasan berupa fakta yang sudah diinterpretasikan. Dan yang terakhir ada informasi berasal dari opini penulis dalam mengulas atau mengupas program. Dari contoh berikut, struktur teks terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Ini masuk dalam contoh dari teks ulasan ya. Contoh dari orientasi, ini ada strukturnya. Nah, orientasi ini berisikan judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Jadi, orientasi ini pada umumnya menjelaskan atau merangkum, meringkas berupa identitas sebuah karya yang akan kita ulas. Dan selanjutnya ada isi resensi atau ulasan. Nah, ulasan ini berupa apa? Jadi, ulasan ini berupa gambaran singkat mengenai cerita yang ada dalam buku tersebut. Oke. Selanjutnya ada penilaian atau evaluasi. Apa yang kalian tahu tentang evaluasi anak-anak? Saya Bu. Iya, silakan sekarang. Evaluasi yaitu penilaian. Yang dimaksud Mbak Seren penilaian. Penilaian berupa apa? Seperti yang saya jelaskan, seperti yang ada di awal tadi. Jadi penilaian itu bisa berupa tanggapan yang positif atau tanggapan yang
negatif berupa suatu karya. Yang terakhir ada, nah selanjutnya ada jenis-jenis dari teks ulasan. Yang pertama ada teks deskriptif. Jadi jenis teks yang umumnya digunakan untuk mengulas karya sastra. Selanjutnya ada teks kritis. Jenis teks ini yang bersifat kritis atau memberikan ulasan terhadap suatu karya berupa kritikan melalui sudut pandang tertentu. Yang terakhir ada teks informatif. Jenis teks yang isinya berupa ulasan mengenai suatu karya yang diuraikan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, sebelum kita lanjut nih ya ke materi selanjutnya, kita kan pasti nggak tahu apa itu contoh dari teks deskriptif, teks kritis, dan informatif. Ada yang bisa memberikan contoh dari teks kritis, teman-teman? Ya Bu, Silakan Mbak Murni. kalimat tanggapan positif. Aku setuju. Bermain hujan-hujanan bisa membuat hati kita senang. Selanjutnya, kalimat tanggapan negatif. Maaf, aku tidak bisa ikut. Main hujan bisa membuat tubuh kita mudah sakit. Nah, tepat sekali. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mbak Murni. Seperti yang tadi Mbak Murni katakan ya, ada tanggapan positif dan ada tanggapan yang negatif. Jadi tanggapan positif seperti yang kalian tahu ya, positif itu pasti yang berisi yang senang-senang ya kan, yang dapat diterima kebanyakan. Kalau negatif itu berisikan sesuatu seperti masukan, kritik, dan saran. Selanjutnya, ayo Mbak Seren kasihkan contoh tentang teks informatif. Silakan Rafika untuk memberikan tanggapan. Saya Bu, contoh teks informatif. Mengenal zat tambahan pada makanan, zat aditif adalah bahan tambahan makanan yang berguna sebagai perlengkapan pada produk makanan dan minuman. Bahan ini umumnya diperlukan untuk menambah rasa, memberi warna, melembutkan tekstur, dan mengawetkan makanan. Sudah Bu. Terima kasih Mbak Rafika. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dari Mbak Rafika tadi. Dan yang terakhir ada langkah-langkah menulis teks ulasan. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Tentukan topik yang akan dipakai untuk menulis teks ulasan. Yang kedua, merangkai paragraf. Bagian paragraf ini bisa berupa kelebihan dan kekurangan penulis dalam suatu karya. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Setelah menentukan topik, buatlah paragraf pendahuluan untuk diulas. Dan yang terakhir ada simpulan. Bagian akhir adalah kesimpulan yang berfungsi menegaskan kembali kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, sekian dari pembelajaran teks ulasan kita hari ini. Kita absen dulu ya, anak-anak. Ya Bu. Ibu Mimanja, hadir Bu. Revika, Istiqomah, Seren, Hadir Bu. Andira. Hadir. Siapa ini yang nggak hadir hari ini? Tidak ada. Alhamdulillah masih semua ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini agar mendapatkan berkah, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Sampai jumpa lain waktu ya anak-anak semuanya.